hadir untuk bagaimana pertama adalah pencegahan penyebaran COVID, termasuk penanganan dan antisipasi. Kami pemerintah daerah sudah melakukan banyak surat edaran, termasuk himbauan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat Kabupaten Sampang memakai masker. Memakai masker ini kami prediksi pembuatan masker di Kabupaten Sampang ini dan membutuhkan masker di Kabupaten Sampang ini sekitar 600.000. Nah itu bukan hal sedikit tentunya, tapi saya minta kepada koperasi, Dinas Koperasi Perdagangan dan DPMD untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala desa, karena itu bersumber dari dana desa, kepada seluruh kepala desa untuk membuat merekomendasikan kepada masyarakatnya pembuat atau merajut untuk membuat masker. Tentunya saya punya keinginan di situ ada perputaran perekonomian yang keluar dari Sampang, dirasa oleh Sampang, yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sampang. Gitu. Kenapa saya wajibkan? Pembuatan masker itu wajib hukumnya dibuat oleh IKN kita, UKM kita yang ada di Kabupaten Sampang. Malah saya instruksikan supaya dibuat di desa masing-masing. Itu namanya pemberdayaan, karena ada instruksi dari Menlu juga bahwa dari dana desa itu diinstruksikan untuk padat karya, program padat karya. Inilah bentuk bagaimana kita membuat program padat karya supaya perekonomian, perputaran perekonomian tetap di Sampang. Ya. Termasuk pengadaan APD kita pastikan, dan kami sudah instruksikan kepada dinas terkait jangan main-main ya dengan pengadaan APD ya, dengan yang lain-lain yang berkaitan dengan penanganan di COVID-19 ini. Karena hukumannya juga jelas dan ada beberapa atensi tadi dari KPK, ada 8 atensi. Pertama itu tidak melakukan persekongkolan atau polisi dengan pejabat pengadaan barang dan jasa. Kedua, tidak memperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mendapatkan kickback dari penyedia. Tidak mengandung unsur penyuapan, tidak mengandung unsur gratifikasi, tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan atau maladministrasi, tidak berniat jahat dengan pemanfaatan kondisi darurat, tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. Ini sudah jelas atensi dari KPK RI. Tentunya kami sebagai pemerintah daerah akan mentaati apa yang menjadi atensi dari KPK RI. Nah, kedua, pasti setiap ada masalah atau bencana alam ini, termasuk bencana alam yang kita lihat sekarang, pasti ada dampak sosial ekonomi, pastinya. Tentunya kami sudah perintahkan koordinasi dengan Basnas, ya, termasuk teman-teman sosial dan Kesra untuk melakukan memonitor berapa kira-kira kalau memang nanti terjelek di daerah kita ini di zona tidak aman atau di merah, apa yang kita lakukan? Maka karena ada dampak sosial ekonomi di sana, kita akan mengintervensi juga, membuat program bagaimana kita pertama adalah memberikan sesuatu kepada masyarakat terdampak atau masyarakat miskin yang ada di Sampang. Itu kita sudah lakukan semua. Ya. Maka dari pos-pos anggaran ini kita banyak kita kurangi, termasuk perjalanan dinas kita akan efisiensi 25%. Termasuk dan lain-lain, termasuk makan minum, agar makan minum kita semuanya dibantah semua. Tentunya nanti kita tentukan berapa sebenarnya anggaran kita punya di Kota Sampang. Ya, kita tidak bisa meniru daerah lain. Contohnya umpamanya di Bojonegoro. Memang Bojonegoro itu sudah 7 triliun ya APBD-nya. Maka PAD-nya sekitar 3,9 triliun. Tentunya kita tidak bisa meniru. Termasuk insentif kepada para tenaga medis, ya, kita akan berikan juga. Kalau di Jakarta itu sudah 15 juta ya, saudara. Tentunya kita akan melihat kemampuan daripada daerah kita. Saya pastikan di situ ada insentif. Cuma saya tekankan di situ, mari kita ada kebersamaan antara kita, ya, termasuk tenaga medis kita untuk bersama-sama menanggulangi bencana non alam COVID-19 dalam Kabupaten Sampang. Itu mungkin. Untuk diketahui, regulasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh daerah di Indonesia
ini tujuannya baik. Tetapi memang faktanya kadang terjadi regulasi yang sudah turun, mau kita lakukan turun regulasi yang baru. Dan memang sebagaimana evaluasi ternyata regulasi yang terbaru itu lebih baik. Contoh misalnya, awal kita diminta untuk membentuk satgas, clear kita bentuk. Tidak lama kemudian berubah membentuk gugus tugas. Satgas itu ketuanya sekda, tapi kalau gugus tugas ketuanya pemerhati. Nah, sudah kita sesuaikan semuanya. Tidak ada masalah bagi kami terus berupaya untuk bagaimana menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh pusat. Dan banyak hal regulasi itu terkait dengan penataan anggaran, penanganan COVID dan sebagainya, ya, itu regulasi. Yang kedua, yang terhormat Bapak Bupati sudah perintahkan melalui saya untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Kabupaten Sampang. Sumber daya ASN khususnya yang menangani dalam hal COVID-19 kesehatan dan rumah sakit, tolong optimalkan dengan segala keterbatasan. Mengoptimalkan potensi yang lain seperti korpri misalnya sudah Pak Jati sampaikan. Bahkan terhadap Basnas pun Pak Wati perintahkan melalui saya untuk koordinasi. Sudah saya perintahkan melalui Bapak Kesra karena keterbatasan waktu saya sebagai ketua Satgas banyak kita di mana-mana. Tinggal saya perintahkan Bapak Kesra untuk koordinasi dengan Basnas. Dalam rangka satu tujuan untuk bisa mendukung terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Sampang. Nah, saya juga belum dengar Mas Dedet katanya apa, Basnas ada rencana untuk membantu itu, belum ada kontak kepada kami. Tapi kalau itu terjadi, akan kami evaluasi. Kalau itu lebih baik kepada warga, silakan warga itu lebih baik. Itu terkait dengan sumber daya yang harus dioptimalkan peran dan fungsinya. Saya berterima kasih ada saran dari Mas Dedet untuk kemudian bisa mensinergikan kekuatan-kekuatan di luar seperti orang-orang kaya. Ya sebaiknya itu sebetulnya mereka yang berinisiatif, tapi kami siap untuk menjembatani, memfasilitasi bagaimana orang-orang yang punya potensi dalam hal kelebihan harta dan sebagainya untuk kita ajak bersama. Tapi sampai sejauh ini alhamdulillah pemerintah daerah masih bisa menangani dari anggaran yang kita punya. Nah, sampai sejauh ini juga kami masih hijau petanya, penanganannya untuk dampak sosial juga masih belum, tetapi tentu Pak Bupati sudah menyiapkan bersama kami kalau terjadi pada saatnya nanti harus menyiapkan sosial safety net, itu kami sudah siapkan, termasuk dampak ekonomi kami sudah siapkan semua, tetapi itu semua masih dalam proses perencanaan. Faktanya sampai hari ini kita hanya melaksanakan pencegahan COVID-19 ini, termasuk kuratif pengobatan-pengobatan yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah sejauh ini ada beberapa yang sudah ODP, tetapi alhamdulillah kita tidak sampai masuk DDP. Dampak ekonomi, berupa dampak sosial dan juga dampak keamanan, itu dampak kepada COVID. Oleh karena itu pemerintah daerah, Pak Bupati sudah menjawab berbagai pertanyaan, termasuk pertanyaan Pak Dedet. Yang pertama, dalam rangka masyarakat biar terlindungi oleh adanya penyakit ini, maka yang pertama adalah meningkatkan alat perlindungan diri. Nah, alat perlindungan diri ini sudah kita anggarkan melalui dana APBD dan juga DD. Ya. Sudah kita anggarkan. Nah, bagaimana caranya agar desa itu tetap memberdayakan masyarakat? Tidak mungkin kita ini memberdayakan masyarakat membeli masker harus ke Surabaya atau ke Pamekasan. Yang harus ya kita berdayakan itu adalah kita lindungi adalah masyarakat desa. Jadi DD ini dibayarkan perintah Bupati harus ini usahakan penjahitnya pengusaha dari desa setempat. Itu urusan ADP masker. Yang nomor 2, dalam rangka membantu masyarakat lemah, kami merencanakan nanti minta dukungan juga izin dari Pak Bupati, Pak Sekda. Kami ingin juga merencanakan menyisihkan gaji daripada korpri. Korpri ini ketuanya Pak Sekda, saya kebetulan pelaksananya. Jadi nanti seizin Pak Bupati saya merencanakan akan ada pemotongan gaji walaupun hanya Rp50 atau Rp50.000 lah per ASN. Nanti kita kumpulkan, kita arahkan kepada masyarakat terdampak. Saya kira sekitar itu. Terkait dengan PKHI atau PPHI ya, ini sebenarnya program nasional ya, untuk mempersiapkan
di tingkat nasional pada tahun ini. Jadi memang setiap tahun pemerintah Indonesia itu rutin untuk merekrut petugas, namanya petugas non-kloter maupun petugas kloter. Nah, 1 bulan yang lalu, tidak nyampe 3 minggu yang lalu, Kementerian Agama itu melakukan kegiatan berupa pelatihan yang diikuti 450 petugas di Jawa Timur, ya, termasuk Sampang. Sampang yang kita kirim sebenarnya ini adalah programnya Kemenak, ya. Jadi Kemenak yang minta rekomendasi kehadiran termasuk petugas kesehatan. Dari Kabupaten Sampang itu ada 6 orang, 4 dari petugas kesehatan, 3 perawat dan 1 dokter, kemudian 2 orang dari Kemenak. Ya. Nah, pasca dari itu, gitu ya, pasca dari pelatihan itu, memang ada informasi bahwa ada instruktur dan peserta yang mengalami positif COVID, gitu ya. Lah kemudian kita berproses, gitu ya, kita antisipasi, kita pantau selama 14 hari mereka tidak ditugaskan masuk kerja, mereka dirumahkan di rumah masing-masing selama 14 hari. Kemudian kita melakukan rapid test, negatif hasilnya, ya, dari 6 orang itu. Sampai sekarang sudah 20 hari, 21 hari, ya. Kita pantau terus sampai 21 hari ini. Termasuk kita juga kirim swab, ya, kemarin, ya, ke Surabaya. Jadi sebenarnya kita tidak menutupi, tapi memang kondisinya sekarang membaik, ya. Kemudian hasil rapid testnya juga negatif, ya. Itu yang kita sampaikan. Jadi berbeda dengan kabupaten yang lain, memang di beberapa kabupaten termasuk Pamekasan dan Bangkalan memang ada yang positif. Lah ini banyaknya 450. Lah yang positif itu di Tenggarai, peserta yang memang dekat dengan sumber penularan. Ya, itu kira-kira ada 1-2 kelompok. Kan dari 450 itu dikelompokkan beberapa kelas, gitu lah. Lah kebetulan mungkin Sampang itu tidak dekat dengan sumber penularan, ya, yang instruktur itu. Itu ya terkait dengan petugas. Kemudian yang kedua terkait dengan karantina. Ya, seandainya nanti banyak karantina yang memang sudah kita siapkan di beberapa kecamatan, sebenarnya karantina itu tidak semuanya itu dari petugas kesehatan. Petugas kesehatan itu sifatnya mantau. Bisa itu melalui telepon, bisa dia datang, gitu ya. Artinya kita akan sampaikan kepada masyarakat yang di karantina pada awal dia sebelum masuk ke sana, kita akan memberikan konseling kepada mereka. Ya, konseling apa yang harus dilakukan, termasuk tracing, gitu ya, kemudian termasuk social distancing, kemudian physical distancing, kemudian mengenai imunitas, gitu ya, kemudian menjaga diri dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya, itu kita sampaikan. Termasuk ketika ada keluhan, ya, pada masyarakat yang di karantina. Nah itu nanti silakan kontak dengan petugas nanti akan kontak puskesmas atau petugas kesehatan, baru mereka datang. Jadi tidak harus petugas kesehatan itu standby di sana, di tempat karantina. Itu yang dilakukan di karantina. Terima kasih. Kami sampaikan dasar dari pengadaan barang dan jasa itu tentunya berawal dari Kepres Presiden nomor 4 tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran dari LKPP tentang yang tersebut dimaksud tentang pengadaan barang dan jasa menyangkut coronavirus disease 19, yaitu di mana harus tetap mendasar Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di situ jelas kalau kondisi sekarang ini kita berdasar pada bab 8 tentang keadaan khusus, yaitu tentang pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat. Lebih detail lagi di ayat 2 menjelaskan bahwa saat ini kita sedang mengalami bencana non alam. Dan juga diperjelas lagi di pasal 59 ayat 5 di situ jelas bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pada saat ini karena kondisinya darurat kita menunjuk penyedia. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh dari BPK, BPKP, dari KPK sudah sangat jelas sekarang dalam kondisi darurat. Yang beberapa poin tadi disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa juga mengacu ke edaran LKPP yaitu nomor 13 tahun 2012, persisnya surat Ketua LKPP
yaitu penanganan dalam kondisi darurat. Juga ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April oleh Ketua KPK. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Bupati bahwa pengadaan barang dan jasa ini tetap mengacu kepada Perpres 16/2016 dan lebih spesifik lagi beliau menyebutkan tentang yang disebut tadi pengadaan masker. Di sini sudah sangat mendasar sekali, yaitu sesuai dengan pasal 4 yang terdapat dalam Perpres 16/18. Bapak Bupati sudah menyebutkan bahwa dari IKM di sini sudah jelas menyebutkan di huruf J meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Dan juga baik dari BPK, BPKP maupun dari Kabar Reskrim tadi menyebutkan jangan ada keraguan dari pelaksanaan barang-barang dan jasa ini, bahwa dari Polri sudah menyiapkan asistensi dan menyiapkan SDR khususnya kepada kepala daerah dalam mengadakan pelaksanaan barang dan jasa. Itu berupa menunjuk penyedia ataupun swaklola. Jadi harapannya sebagaimana yang disepakati KPK, karena ini misinya menegak hormati penyelamatan nyawa manusia atau hak asasi manusia, makanya ini prosesnya harus cepat. Akan tetapi juga sudah disinggung oleh Pak Bupati tadi, jangan sampai markup, jangan sampai maladministrasi. Yang jelas itu misinya maksudnya dalam ini adalah tidak ada rekayasa administrasi, akan tetapi yang diharapkan adalah lengkap dan sah. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengadaan barang jasa. Semua kami arahkan sudah mendasar pada Perpres 16 yang ditindaklanjuti dari surat edaran baik LKPP maupun dari KPK. Dan ketika ada permasalahan, tadi sudah disampaikan juga, dari LKPP dan BPKP siap mereview, mendampingi, mengawal sampai dengan pengadaan khususnya barang dan jasa ini tidak ada masalah sekalipun. Dengan harapan juga tidak ada niat jahat dari pejabat yang ditugasi untuk pengadaan barang dan jasa itu. Itu yang dapat kami sampaikan.